Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang irit dan investasi. Follow, tahu nggak? Promo waktu Indonesia Belanja masih berlaku hingga akhir bulan. Dari kejar diskon di bawah 99.000, bebas ongkir, dan juga cashback spesial. Jadi follow jangan sampai melewatkan kesempatan kali ini. Karena di Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Yang mau cek lebih lanjut, langsung aja klik link di bawah ini. Oke, follow. Ini video ketiga tentang saham. Mumpung lagi naik ide-idenya, jadi langsung tak buat videonya. Aku yakin, aku udah bisa melihat di komen lah. Harus investasi di perusahaan yang kayak gimana Mas Hansol gitu ya. Jujur, kayaknya ada paket datang. Jujur kalau aku ketika ditanyain seseorang kamu beli perusahaan saham di mana, aku nggak enak ya aku bilang beli saham di perusahaan mana karena takutnya aku itu ngajak polo-polo untuk investasi di perusahaan tersebut dan nanti kalau minus aku yang disalahin, jadi aku nggak mau. Karena investasi itu tanggung jawabnya kembali lagi ada di diri sendiri alias masing-masing. Kalau aku investasinya itu ada dua cara. Pertama, produk-produk yang tak gunakan. Aku YouTuber. Aku dapat duit dari YouTube punyanya siapa? Google. Kira-kira Google bangkrut nggak? Nggak. Ya udah investasi. Aku misalnya lagi sering order dari Tokopedia. Sayangnya Tokopedia nggak bisa kita investasiin gitu ya karena belum IPO. Sering banget pakai. Dan aku yakin nggak cuma aku yang pakai. Banyak banget yang pakai investasi. Contoh lain lagi. Misalnya produk A dari perusahaan A ini lagi ngetren banget. Semua pada beli. Waktu yang lain beli produknya, aku beli sahamnya. Orang lain masih belum pakai produk ini, tapi aku udah pakai dan aku ngerti betapa bagusnya produk ini dan aku yakin kalau di masa depan orang-orang pakai ini, aku beli produknya dan juga sisanya di saham perusahaan itu. Udah gitu produk ini tak kenalkan ke orang-orang sekitar. Gimana? Kenapa kok aku investasinya di perusahaan-perusahaan seperti itu, bukan di perusahaan-perusahaan yang kelihatannya sahamnya bakal naik? Karena gini, investasi itu menurutku bukan judi yang naik turun waktu naik jual, waktu turun langsung sedih, bukan kayak gitu. Misalnya nih aku beli saham di perusahaan A gitu ya. Dan aku suka perusahaan ini dan aku yakin masa depannya bakal bagus. Ketika aku udah investasiin duit, meskipun nilai perusahaannya kelihatan turun, tapi karena aku ngerti ini perusahaan bakal jaya kok ke depannya, kita nggak bakal stres, waduh ini perusahaan bangkrut kayak enggak. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu ini perusahaan ngapain, tapi kayaknya sahamnya bakal naik karena grafiknya gini, karena grafnya gini, kita analisa gini, boleh juga. Cuman waktu minus itu pasti stres. Tapi kalau aku investasinya di perusahaan yang bagus, di perusahaan yang aku pakai, dan perusahaan yang memang aku sendiri bayar untuk layanannya, apakah kita takut perusahaan ini bakal bangkrut? Kalau aku enggak. Jadi kalau aku investasinya di produk-produk yang aku gunakan. Dan jujur kadang ada beberapa produk yang endorse aku. Dan karena saking bagusnya, uang itu tak investasikan lagi di perusahaan itu. Karena aku tahu setelah dipromosiin pasti banyak yang beli, harga sahamnya naik. Sebatas itu yang bisa tak beritahu. Aku nggak mau bilang aku beli di perusahaan A, B, C, D atau di mana. Karena nanti pasti deh, kalau pas naik nggak apa-apa. Kalau aku bilang aku investasi di perusahaan ini dan turun, wah pasti yang disalahkan aku. Jadi itulah sebatas. Jadi egois pokoknya investasi saya kayak apa. Dan sekarang sih masih positif ya untungnya ya. Tapi juga pernah minus. Dan percayalah, berpeganglah dengan satu hal ini. Jangan pernah untuk berusaha memprediksi harga saham, tapi berusahalah mencari perusahaan bagus yang produknya bagus dan masa depannya cerah karena kualitas yang mereka miliki. Oke, follow, jadi kayak gitu. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Kalau follow ada pertanyaan lain, coba tuliskan juga dan kalau bisa tak jawab, bakal tak jawab. Oke, makasih follow. Sampai jumpa di video berikutnya.